Pagi, saudara yang Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu bahwa rahasia tabut perjanjian. Dan kita sedang membahas bahwa tabut perjanjian itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa ketika kedusilaan, ketidakkudusan hidup kita itu bisa membuat tabut itu tidak ada artinya bagi kita. Yang sebelum tabut itu luar biasa, mengandung janji yang luar biasa, janji yang utuh, yang menentukan kita bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi ketika kita ini tidak hidup dalam kebenaran, maka itu akan membuat tabut itu bisa hilang. Bahkan kita kehilangan akan komunikasi dengan Tuhan, kehilangan akan suara Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22 dikatakan, Eli telah sangat tua apabila dengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. Ini bukti bahwa betul-betul kehidupan anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas adalah orang-orang yang dursila, yang tidak tepat berjalan bersama dengan tabut Tuhan, sehingga tidak ada suara Tuhan pada waktu itu, tidak ada lagi penglihatan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi ketika bangsa itu perang dengan Filistin dan mereka mengalami kekalahan pada waktu itu? Dan apa yang terjadi ketika mereka mengalami kekalahan dikatakan dalam 1 Samuel 4 ayat yang ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dia berpikir bahwa dengan membawa tabut perjanjian Tuhan, itu bisa membawa kemenangan. Dia lupa bahwa kehidupan itu menentukan tabut ini membawa kemenangan. Kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka tabut ini tidak akan membawa kemenangan. Dia berpikir bahwa itu akan membawa kemenangan. Hal ini sama kalau kita melihat kisah tentang seorang yang kuat bernama Samson. Pada waktu dipotong rambutnya, betul-betul dipotong, dia berpikir bahwa dia masih kuat, tapi ternyata Tuhan undur dari kehidupannya. Dia kehilangan kekuatannya. Saudara kasih Tuhan, bangsa itu membawa tabut itu dari Silo untuk berperang. Kondisinya seperti ini dalam 1 Samuel 4 ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dan dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas ada di sana, dekat tabut perjanjian Allah itu. Dan ayat yang kelima dikatakan, segera sesudah tabut perjanjian sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi gemetar. Kondisinya luar biasa. Tabut itu sudah sampai di situ, mereka bersukacita. Mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami kemenangan karena tabut itu. Saya katakan sekali lagi, tabut itu tidak akan pernah ada artinya kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka tabut itu, perjanjian itu tidak akan ada faedahnya. Dikatakan surat kasih Tuhan dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-11. Lalu mereka berperang dan ternyata mereka kalah juga sekalipun mereka membawa tabut Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas tewas. Ini yang terjadi, saudara Yesus Tuhan. Tragis, karena hidup tidak benar, tidak mampu mendengar suara Tuhan lagi, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, dan akhir perjalanannya tabut itu benar-benar pergi dari kehidupan Hofni dan Pinehas.
tabut itu meninggalkan, bahkan mereka pun Alkitab catat mati. Tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Bagaimana dengan hidup kita? Kita bisa bersorak di hadapan Tuhan di gereja dengan sorak-sorai, dengan pujian yang begitu luar biasa. Tapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita adalah orang dursila, masih ada dendam dalam hidup kita, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, maka ibadah kita akan membawa kematian rohani kita, dan tidak akan pernah terjadi apa-apa di dalam perjalanan ibadah kita bersama dengan Tuhan. Bahkan tahu-tahu Tuhan tidak ada bersama dengan kita, tahu-tahu kita sendirian dan kita mengalami kematian di tengah-tengah ibadah. Biarlah hidup kita ini serius ketika kita berjalan dengan tabut Tuhan yang begitu luar biasa, Allah semesta alam. Ya, hidup kita pun harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah tabut kita ini tidak hilang. Jagalah kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah hidup kami benar di hadapan Engkau. Sehingga ketika kami berjalan dengan tabut-Mu, kami menikmati janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok.